Selamat siang semua anak-anakku. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Dan juga saya berharap kita semua ini dalam kondisi yang sehat, sekalipun masa pandemi belum berakhir ya. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan di grup WA kita, pada pertemuan minggu lalu, saya pernah memberikan kalian tentang materi pembelajaran hari ini melalui beberapa pertanyaan. Dan materi pembelajaran hari ini, seperti yang kita lihat di layar, yaitu masih tentang sifat-sifat gereja. Dan salah satu sifat gereja itu adalah sifat gereja yang kudus. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi ini, mari kita mengawalinya dengan doa pembuka. Kepada salah satu dari antara kita ini yang bisa mengangkat doa, saya percaya. Oh ya, Azalia, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul di sini dan memulai pelajaran kami kali ini. Ya Bapa, sertailah kami dalam pelajaran ini, semoga dapat kami jalani dengan baik. Terima kasih ya Bapa atas kesempatannya, segalanya dapat kami serahkan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih doanya Azalia. Ini doa yang harus perlu dicontoh ya. Ya, bagus rumusan doanya. Oke, anak-anakku yang saya kasihi, sebagaimana Bapak tadi sudah mengatakan bahwa materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sifat gereja yang kudus. Nah, bagaimana dengan tugas yang saya sudah berikan itu di grup WA? Apakah Anda sudah mendiskusikannya dengan teman-teman? Sudah? Baik, terima kasih. Saya cek dulu ya, cek kalian. Dika Egidius, hadir? Hadir Pak. Baik, terima kasih. Sepiosi? Lorencia? Michael? Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini semuanya hadir ya, luar biasa. Terima kasih banyak untuk partisipasi kalian. Karena kita sudah terbentuk dalam kelompok, maka dari beberapa pertanyaan yang sudah kita baca bersama di WA Group, saya hanya mau mengulangi lagi bahwa pertanyaan pertama tentang materi sifat gereja yang kudus pada hari ini adalah, ada yang tahu? Ya, pertanyaan yang ini, materi pada hari ini. Pertanyaan yang pertama itu tentang apa itu pengertian dari kata kudus. Oh ya, baik. Memang sebelum kita masuk materi tentang sifat gereja yang kudus, kita harus mengetahui dulu pengertian apa itu kudus ya. Baik. Oke, saya lemparkan kepada kelompok tentang pengertian apa itu kudus. Ya. Baik, silakan. Oh ya, top 3 diwakili oleh Seli. Silakan. Berdasarkan hasil kerja kelompok kami, kudus berarti memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, jawaban yang sangat reflektif. Betul-betul sepertinya Seli ini sering membaca kitab suci ya. Dan teman-teman kelompok 3, baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ada jawaban yang lain dari pertanyaan yang sama? Saya Pak. Oh ya, Elsa dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pengertian dari kata kudus yaitu tidak berdosa. Oh, tidak berdosa atau tidak bercela ya, murni, ya bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, masih berkait dengan sifat gereja yang kudus. Kira-kira pertanyaan kedua waktu itu apa ya? Oh ya, silakan. Dika dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 2, hal-hal apa saja yang sering disebut kudus? Oke. Pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang sering disebut kudus. Ayo,
Ada kelompok yang sudah mengetahui jawabannya dari diskusinya, silakan. Dari kelompok 2, ya, Elsa dengan kawan-kawan silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, hal-hal yang sering disebut kudus yaitu orang-orang kudus seperti santo-santo, santa-santa, beato-beata, dan para martir. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab dengan bagus bahwa hal-hal yang sering disebut kudus adalah orang, ya. Ya. Tapi bukan orang sembarangan, ya. Orang yang sudah dipilih secara khusus seperti santo-santo, santa-santa. Silakan cari daftar para orang kudus, ya. Ya. Kemudian beato, beata. Ya. Itu semua istilah-istilah yang mengacu kepada orang-orang suci, orang-orang kudus, ya. Ya, dan juga yang paling sering kita kenal sejak dari dulu sampai sekarang itu adalah para martir. Para martir mereka itu sudah menunjukkan ya perjuangannya yang total sampai titik darah penghabisan. Mereka dibunuh dengan secara sadis, lalu sebagai predikat untuk menghargai karya keselamatan mereka, mereka disebut sebagai martir. Tentu pada kesempatan ini saya tidak bertanya kira-kira siapa saja martir yang kita kenal, ya. Ya, salah satunya Stefanus, ya. Ya. Baik, oke. Ada lagi kelompok yang lain? Yang bisa, kelompok 3. Silakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 3, hal apa saja yang sering disebut kudus? Waktu, yaitu hari Minggu sebagai hari Tuhan. Betul sekali. Hal-hal yang kudus juga adalah waktu, ya. Ya, terutama hari yang sudah ditentukan. Hari Minggu itu adalah hari Tuhan, hari suci atau hari kudus. Baik, ada lagi yang lain yang bisa menjawab? Oh ya, kelompok 1. Dika, silakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, hal-hal apa saja yang sering disebut kudus? Yaitu tempat, contohnya gereja, tempat-tempat doa seperti Gua Maria yang sudah disucikan atau diberkati. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dikatakan bahwa hal-hal yang disebut kudus juga adalah tempat. Contohnya gereja. Betul, ya? Gereja itu tempat yang kudus. Bait Allah, bait suci, ya. Kemudian tempat yang lain tadi dikatakannya adalah Gua Maria, kapela, ya. Yang di dalam kapela itu adalah tabernakel, berarti ada sakramen. Kudus itu, ya. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban dari kelompok. Baik, pertanyaan waktu itu lagi pertanyaan materi hari ini adalah yang saya masih ingat. Sebutkan beberapa teks kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Ada kelompok yang tahu beberapa teks kitab suci? Ayo silakan. Ya, kelompok 2. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, teks kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan terdapat pada Roma bab 1 ayat 7. Baik. Dari kelompok 2 menjawab dari surat 1 Paulus kepada umat di Roma bab 1 ayat 7. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menjawab ini. Ya, berarti mereka sudah membaca dan membuka kitab suci, ya, sebelum kegiatan diskusi kelompok. Ada lagi jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Silakan. Oh ya, silakan. Kelompok 3. Menurut hasil diskusi kelompok kami, teks kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan juga terdapat pada Lumen Gentium artikel nomor 26. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 3. Mereka ternyata belajar dari dokumen ajaran sosial gereja, yaitu dari Lumen Gentium artikel 26. Itu berkaitan dengan sifat gereja yang kudus. Adik-adik sekalian, coba kita lanjut ke pertanyaan berikut dari penugasan minggu lalu berkaitan dengan materi hari ini. Pertanyaan nomor 4, sebutkan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kekudusan gereja.
Ada yang sudah bisa menjawab? Oh ya, langsung kelompok 2. Baik, jadi menurut hasil diskusi 2, yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kekudusan gereja, salah satunya adalah melalui kesaksian atau teladan hidup yang benar. Baik, jawaban dari kelompok 2 luar biasa, melalui kesaksian atau teladan hidup yang benar. Kita jawaban dari kelompok 2. Baik, dari kelompok yang lain masih pertanyaan yang sama. Bagaimana hasil diskusinya ada? Oh ya, kelompok 3, silakan Michael. Menurut hasil diskusi kelompok 3 kami, sebutkan usaha-usaha untuk dapat mewujudkan kekudusan gereja. Rajin merenung dan mendalami dalam Tuhan melalui kitab suci. Baik, jawaban dari kelompok 3. Mari kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 3. Luar biasa dari diskusi mereka. Masih ada jawaban dari kelompok lain. Kelompok 1, silakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, usaha-usaha untuk dapat mewujudkan kekudusan gereja dalam meneladani cara hidup orang-orang kudus. Baik. Untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan ini, ayo silakan. Baik, masih ada jawaban yang lain dari pertanyaan yang sama? Oh ya, kelompok 2 diwakili oleh Claudia. Silakan. Selain dari yang teman-teman sampaikan tadi, usaha untuk dapat mewujudkan kekudusan gereja yaitu dengan rajin mengikuti kegiatan adorasi atau penyembahan terhadap sakramen Maha Kudus. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menjawab. Bagaimana Claudia dengan teman-teman sering doa koronka atau penyembahan sakramen? Ya, Ya, terutama kalau hari Kamis Putih itu ya. ya. Penyembahan sakramen atau Jumat pertama, ingat itu. Dikhususkan oleh gereja menurut ajaran gereja Katolik. Baik, ada jawaban yang lain lagi dari pertanyaan yang sama? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada lagi, anak-anakku yang saya kasihi, luar biasa diskusi kita hari ini, semangat, dan dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain, semua kelompok menjawab secara bagus ya. Ya, luar biasa, berarti kalian ini betul-betul sudah persiapkan diri untuk masuk dalam materi pembelajaran hari ini. Baik, mari kita lihat satu persatu. Sekedar kesimpulan dari saya dari jawaban berbagai kelompok dalam diskusi materi tentang sifat gereja yang kudus. Sifat gereja yang kudus itu dapat dipahami. Yang pertama memang kita harus melihat secara etimologis atau pengertian kata, akar kata itu ya. Tetapi pengertian biasa dikatakan bahwa memang kudus itu artinya suci murni. Ya. Silakan cek dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa kudus itu adalah suci, ya murni. Ya mungkin dikatakan ya belum bernoda ya, masih virgin. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu menurut kitab suci dikatakan bahwa kudus itu adalah seperti yang dijabarkan oleh kelompok 3 oleh Seli bahwa memisahkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Harus. Lalu jawaban yang lain adalah pengudusan berarti sebuah proses atau cara dan perbuatan untuk meluruskan, mensucikan atau memurnikan diri. Dan kekudusan berarti suatu keadaan yang suci, murni dan memang kudus adanya ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan satu tadi. Itu yang saya bisa simpulkan. Baik, yang berikut hal-hal yang disebut kudus. Wah, dan jawaban kalian ini luar biasa ya. Yang pertama tadi apa? Tempat. Betul. Tempat itu antara lain gereja, kapela, tempat doa yang di dalamnya itu ada sakramen Maha Kudus atau tabernakel, atau gua-gua ya, gua-gua Maria yang memang sudah diresmikan sebagai tempat doa. Nah, kenapa itu disebut kudus? Karena sudah diberkati, sudah disucikan melalui ritual khusus, melalui liturgi ya, melalui liturgi sakramental. Baik, rekan. Lalu hal-hal juga yang disebut kudus itu adalah orang. Orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah
Santo Santo, Santa Santa, Beato Beata, dan para martir. Ya? Baik anak-anak. Lalu yang berikut, arti kekhususan dalam terang kitab suci. Tadi ada yang sudah membacanya itu dari perikop 1 Petrus bab 1 ayat 2. Ada yang bisa membaca ini? Baik, silakan Claudia coba membaca dari 1 Petrus. Petrus yang pertama, bab 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik. Terima kasih untuk Claudia yang sudah membaca perikop ini. Jadi secara kitab suci dikatakan juga dalam kitab suci bahwa tentang sifat gereja yang kudus itu juga ditegaskan dalam kitab suci secara biblis ya. Dan juga dalam ajaran sosial gereja terutama dari Lumen Gentium artikel 26. Kemudian anak-anak yang saya kasihi, usaha-usaha yang dapat mewujudkan kekudusan gereja. Tadi dikatakan bahwa melalui kesaksian atau teladan hidup yang benar, meneladani cara hidup orang-orang kudus, lalu selalu dan sering merenung dan mendalami kitab suci, rajin berdoa, terutama mengikuti perayaan Ekaristi ya, dan juga doa-doa dalam lingkungan masing-masing. Baik anak-anakku sekalian yang saya kasihi, kira-kira itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi berdasarkan jawaban diskusi kelompok tadi. Apakah Anda sudah bisa paham semua? Sudah bisa. Baik, buktikan pemahaman Anda nanti dalam tugas yang saya berikan ya, terutama dalam ulangan atau ujian semester. Bisa? Bisa. Baik, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai pada perjumpaan pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Kepada yang mengangkat doa siapa? Ayo, silakan. Oh ya, Michael. Silakan, Michael. Terima kasih, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dan Bapa dan Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati belajar mengajar hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat berguna untuk kami. Demi